Selamat siang semuanya. Apa kabar nih hari ini? Hari ini, perkenalkan nama saya Anissa Kurnia. Hari ini saya akan menjadi MC pada siang hari ini di event Arupa Expert Talk dengan tema Integrate Your NAS Backup with the Cloud. Hari ini kita akan kedatangan narasumber yang keren dan pastinya expert di bidang NAS dan telah memiliki pengalaman yang cukup lama juga nih dengan NAS. Jadi pastinya hari ini kita akan sama-sama belajar gimana sih cara membackup NAS ke cloud. Namun, sebelum kita mulai acara webinar ini, saya ingin menginformasikan beberapa ketentuan dalam webinar ini. Antara lain, mohon peserta untuk dapat menuliskan nama display Zoom Anda dengan nama asli dan lengkap, bukan singkatan atau nama orang lain. Kemudian, diharapkan rekan-rekan dapat mengikuti acara dari awal hingga akhir. Apabila ada pertanyaan, Bapak dan Ibu dapat langsung menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Nanti pertanyaannya akan kita jawab pada sesi tanya jawab. Kemudian dimohon untuk memastikan mikrofon rekan-rekan dalam keadaan mute atau mati untuk menjaga ketertiban selama acara. Kemudian rekan-rekan diharapkan aktif dalam acara karena kita punya kita akan mengundi 2 orang peserta yang ikut berpartisipasi aktif dalam sesi Q&A dan akan berkesempatan mendapatkan shopping voucher. Dan tidak lupa juga, rekan-rekan juga nanti mohon pay attention juga untuk lihat pemaparan dari pembicara hari ini. Karena kita akan ada kuis berhadiah mouse wireless compact yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan cepat. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan acaranya ke moderator kita, yaitu kepada Pak Bobi, dipersilakan. Yes, terima kasih Mbak Ica, luar biasa. Selamat siang semua. Perkenalkan saya Bobi Sidarta selaku Product Manager di PT Arupa Cloud Nusantara, yaitu kita sebuah cloud service provider ya, yang mana kita sedang menelurkan nih beberapa layanan berbasis cloud storage yang exciting tentunya. Tapi itu nanti dulu. Pada kesempatan ini saya akan menjadi moderator ya pada webinar kita siang ini mengenai Network Attached Storage atau NAS. Saya yakin ya teman-teman semua dan kita semua di sini pasti udah tahu ya NAS, dan mungkin juga ada beberapa yang sudah pernah pakai NAS seperti solusi NAS yang dikeluarkan oleh Synology dan maupun QNAP atau yang lainnya. Dan mungkin juga di antara kita ada yang udah pernah tambah terus NAS-nya atau gonta-ganti harddisknya ya. Itu artinya jumlah data yang kita simpan di situ semakin besar. Nah, dengan data yang semakin besar itu pasti juga data-datanya banyak yang kritikal untuk kita semua ini ya. Jangankan di NAS ya, kalau di handphone kehilangan gambar aja kita udah nyesel ya. Makanya di NAS juga kita mesti berhati-hati pada resiko-resiko, misalnya kehilangan perangkat, human error, kena virus atau ransomware. Maka itu akan memerlukan proteksi yang lebih baik. Salah satunya tentunya dengan backup. Topik yang kita bahas kali ini adalah integrate your NAS backup with the cloud. Jadi gimana cara kita backup ke cloud. Nah, sekarang bersama saya sudah ada Pak Ferianto Suryanto ya sebagai Direktur Exalogy yang tentunya sangat berpengalaman tentang NAS. Beliau akan membantu kita untuk lebih dalam tentang NAS. Tanpa berlama-lama lagi, silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Bobi atas perkenalannya. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Ferianto Suryanto. Ya, mungkin next slide. Ya,
agenda hari ini kita akan membahas tentang NAS, cloud, dan ada demo bagaimana kita mengintegrasikan NAS dengan cloud. Oke, next, please. Ya, seperti yang Pak Bobi sampaikan ya, dengan adanya NAS ini, storage itu menjadi suatu hal yang cukup bisa dibeli, cukup murah sehingga UMKM maupun small business itu akan menyimpan data di dalam suatu NAS. Nah, NAS itu sendiri sekarang bukan hanya untuk menyimpan file-file seperti dokumen atau Excel, tapi juga menyimpan bermacam hal selain data-data tersebut. Nah, karena NAS sendiri punya kemampuan selain dari tempat penyimpanan file, NAS dapat diaplikasikan. Next. Nah, seperti di Synology ini, kalau Bapak Ibu sudah pernah memakai Synology, nah NAS itu bukan cuma dapat menyimpan file, tapi dia juga dapat melakukan file server, sinkronisasi, kita bisa membackup semua data-data kita, juga dapat berfungsi sebagai storage virtualization seperti beberapa customer saya setup storage untuk virtualisasinya dengan menggunakan Synology. Oke, dan juga dapat menjadi email server, bahkan dapat bisa sebagai web browser atau web server, sehingga bisa juga dapat difungsikan sebagai LDAP. Jadi NAS ini mempunyai fungsi yang banyak sekali gitu loh. Synology ini, coba contoh berikutnya mungkin dengan QNAP. Next. Nah, QNAP juga sama seperti Synology. Selain bisa buat virtualisasi, dapat juga difungsikan sebagai untuk video surveillance. Jadi kalau Bapak Ibu pengen menyimpan dengan IP kamera, Bapak Ibu bisa langsung simpan di dalam NAS seperti ini sendiri, di dalam QNAP ataupun Synology. Atau mungkin menjadi DLNA, menjadi suatu media player di mana kalau kita punya Android TV box, kita dapat memplay video dengan server dari QNAP atau Synology. Oke, next. Nah, jadi di dalam NAS ini ada banyak data yang disimpan. Bukan cuma dokumen, bukan cuma video. Nah, tapi juga itu bertambah banyak. Nah, saya adalah pengguna NAS dari 2014. Saya taruh di rumah dan seringkali saya ngalamin kendala beberapa hal, tapi nanti kendalanya akan saya sebutkan. Dari sekarang sampai sekarang, NAS saya masih tetap berfungsi, walaupun sudah 7 tahun. Luar biasa kan? Nah, oke, next. Nah, jadi dengan banyaknya bertambah aplikasi dan data yang ada di dalam NAS, nah kira-kira berapa persen critical data yang kita punya? Nah, ini untuk saya pribadi. Ketika kita menyimpan foto-foto, kita bukan cuma menyimpan di dalam handphone, tapi kita backup juga. Karena kita khawatir kalau data-data yang ada di handphone atau di notebook itu hilang. Ya kan? Ini untuk penggunaan pribadi. Tapi bagaimana kalau untuk penggunaan bisnis? Ada beberapa banyak file-file, dokumen, scan yang harus disimpan. Nah, anggaplah next 50% dari data yang Bapak punya adalah data kritikal. Nah, apakah itu cukup aman kalau kita simpan hanya di NAS? Ya kan? Mungkin cukup aman karena NAS sendiri punya fungsi read. Seperti next slide berikut ini. Nah, karena di dalam, misal contoh, kita ambil gambar yang paling atas. Di atas ada 5 hard disk. Ya kan, 500 GB kali 5. Nah, kalau kita menggunakan contoh RAID 5, maka data yang bisa digunakan 2 terabyte. Yaitu 500 kali 4, ya kan? Karena ini fungsi RAID. Sehingga ketika terjadi hard disk fail, maka bisa digantikan dengan satu hard disk yang sudah menjadi redundansi tadi. Oke, sehingga itu mencegah kehilangan data. Nah, oke, next. Nah, tapi apakah RAID itu sendiri cukup untuk menghilang data? Oke, bagi Bapak Ibu, saya akan menyediakan satu pertanyaan, tolong dijawab.
Siapa cepat, siapa dapat, tolong ditulis di dalam chat room apakah jawaban ini sesuai dengan jawaban Bapak. Saya tunggu dalam waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, close. Silakan. Jawabannya adalah ternyata tidak 100%. Kenapa tidak 100%? RAID itu tidak cukup karena RAID hanya memprotek dari kerusakan secara fisik hard disk. Nah, saya pengguna NAS dari 2014. Dari 2014 saya sudah 3 kali ganti hard disk. NAS-nya tidak rusak, tapi hard disk-nya yang rusak. Karena spindle yang bergerak 24 jam terus-menerus, itu yang menjadikan wearing. Jadi hard disk itu punya umur dan umurnya sudah cukup. Dan akhirnya membuat bad sector. Nah, dari hasil bad sector itu kalau kita biarkan, makin lama akan membuat hard disk itu malfunction. Seperti itu. Jadi RAID ternyata tidak cukup untuk memprotek data. Oke, next. Nah, apa yang RAID tidak dapat lakukan? Kenapa? Karena RAID tidak dapat mencegah kalau terjadi disaster. Saya punya pengalaman salah satu customer kita. Oh, oke, malah NAS kantor kita dan customer kita power supply-nya jebol. Ketika power supply daripada NAS itu rusak, RAID tidak bisa menjawab kebutuhan. Kita harus menunggu sampai kita mendapatkan spare part atau NAS kita diservis untuk dapat mengakses data. Nah, RAID juga tidak dapat mencegah malware. Karena yang di-attack adalah filenya, bukan hard disk-nya. RAID tidak dapat memberikan suatu proteksi terhadap malware. RAID juga tidak dapat mencegah ketika terjadi kesalahan daripada manusia. Saya punya pengalaman ketika saya simpan data VM di dalam NAS dan tanpa sengaja VMDK-nya saya delete dan itu habis hilang. Bayangkan, ini tidak dapat dicegah dengan RAID. RAID juga tidak dapat mencegah file corruption yang seperti tadi. Ada bad sector, hard disk rusak. RAID tidak dapat mencegah itu. Nah, karena itu RAID punya limitasinya sendiri. Oke, next. Nah, apa yang menyebabkan data loss seperti yang tadi kita bahas adalah tidak sengaja terdelete, terjadinya kerusakan, mungkin terjadinya disaster yang kita nggak tahu itu bisa terjadi, ada malware attack, banyak sekali serangan malware di zaman COVID ini. Saya banyak ketemu customer yang, oh kena spam, kena malware. Nah, bagaimana kita mencegah hal ini kan? Terus kedua, terjadinya data security karena kita taruh itu tanpa firewall yang cukup baik settingan policy-nya dan juga adalah hardware failure. Oke, next. Nah, jadi bagaimana kita mencegah atau memprotek NAS dari kehilangan data? Oke, ada dua. Next. Ada dua cara untuk mencegah kehilangan data. Yang pertama kita bisa menggunakan backup. Yang kedua kita bisa menggunakan sync. Nah, mungkin nanti kita akan jelaskan apa perbedaan antara backup dan sync. Ya, dan di samping ini kita bisa melihat bahwa ini adalah software-software yang dipunyai untuk software backup atau kita melakukan software sync. Oke. Nah, apa itu backup? Mungkin slide. Nah, backup ini biasanya kita set secara schedule atau manual. Dan biasanya itu satu arah. Dari satu lokasi source ke target. Jadi satu arah, source ke target. Nah, itu backup. Nah, backup biasanya dilakukannya schedule base. Backup dilakukan mungkin biasanya jam 12 malam atau pada saat after office hour. Nah, ini adalah contohnya backup gitu. Dan backup kita bisa set
backup per hari, backup per month, atau backup sampai setahun atau 2 tahun berikutnya. Nah, oke. Kalau kita tahu ini backup, apa itu sync? Next. Nah, sync artinya secara otomatis file-file yang kita taruh di dalam satu folder yang kita set itu akan tercopy. Tapi juga bisa di-delete. Jadi ketika kita delete file di site A, maka itu akan terdelete juga di site B. Kalau kita copy atau create file di site site A, itu juga akan tercreate di site B. Demikian juga sebaliknya. Sync bisa kita atur dua arah ataupun satu arah. Nah, tapi biasanya kita atur dua arah karena kita mempermudahkan supaya kita tidak ketika kita menghapus satu site A, kita akan terhapus site B. Nah, tapi kelemahannya adalah kalau kita delete berarti file di site kedua juga terdelete. Oke. Next. Nah, opsi apa yang terbaik untuk memprotek NAS? Oke, ini pertanyaan berikutnya. Kalau Bapak Ibu bisa menjawab yang benar dari dua opsi tadi, akan mendapat hadiah dari kami. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah next. Jawabannya adalah backup. Nah, jadi backup adalah yang terbaik untuk memprotek NAS karena dengan backup kita bisa merestore. Oke, next. Nah, remember kalau backup itu punya strategi 3, 2, 1. Artinya apa? Satu file mempunyai 3 copy, di mana 2 copy di onsite, yang itu adalah di hard disk PC atau notebook Bapak, juga di backup ke external hard disk atau NAS. Dan yang satu, angka 1 artinya offsite. Jadi hasil backup yang ada di onsite, di backup lagi ke offsite. Nah, ini adalah the best strategi yang commonly used di seluruh dunia. Semua perusahaan, vendor backup, vendor software backup, vendor storage, selalu ngomong tentang 3, 2, 1. Oke. Next. Nah, apa itu? Ada beberapa metode kita menggunakan backup. Yang pertama, kita bisa backup ke external hard disk. Kita bisa juga backup ke secondary NAS. Atau kita juga bisa backup ke cloud. Kita akan bahas satu-satu. Nah, kalau kita backup dengan external hard disk, nah, external hard disk ini cukup portable. Jadi Bapak tinggal colok, seperti kita tahu, kita tinggal colok, baik di laptop atau di notebook, kita bisa langsung melakukan backup. Ya, tapi tidak scalable. Karena external hard disk punya kelebihan, yaitu kapasitasnya terbatas. Kalau kita beli 1 tera, ya 1 tera. Dan bagaimana kalau data itu semakin banyak lebih dari 1 tera? Ya kan? Nah, makanya kita perlu solusi yang kedua, yaitu next. Dengan backup itu di secondary NAS. Sehingga hasil backup kita akan menjadi lebih scalable. Nah, tapi masalahnya adalah NAS ini ada di onsite, tidak portable. Jadi ketika kita mengakses, kita butuh akses ke dalam NAS itu sendiri lewat internet. Nah, kedua, dengan adanya secondary NAS harganya cukup mahal, lebih mahal daripada kita dengan hard disk saja, external hard disk. Karena kita belum harus beli secondary NAS, kita harus beli hard disk yang kapasitasnya lebih besar atau sama dengan first NAS. Oke. Nah, jadi ketika kita invest ini kita udah. Nah, yang ketiga adalah ya cloud backup. Nah, dengan strategi yang ketiga, cloud backup, cara ini lebih praktis. Kenapa? Karena kita bisa mulai start dengan growing low. Jadi kita mulai sesuai dengan kapasitas. Kalau kebutuhan kita 1 tera, ya kita beli 1 tera dulu. Nah, yang kedua, dengan adanya cloud backup, kita tidak usah pusing ketika terjadi hard disk fail. Kalau dengan backup NAS to NAS, hard disknya bisa fail dua-duanya. Dan itu pernah kita alamin, dua-duanya fail.
Dan akhirnya kita harus ganti dua-duanya, hard disk di dua site. Karena hard disk spindle-nya kan tetap berjalan. Nah, dengan adanya cloud backup, kita bisa mengakses di mana saja. Kita tidak harus akses di onsite, tapi kita juga akses misalnya di Starbucks ataupun di tempat yang lain. Akan lebih mudah dengan adanya cloud backup seperti ini. Oke, next. Nah, yang gambar kiri ini bukan kolam ya. Ini adalah kejadian beberapa tahun lalu. Bad management mengakibatkan terjadinya kolam terbesar di Indonesia. Ya. Jadi bayangkan disaster can happen anytime. Kita tidak bisa menduga kapan itu terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Bayangkan, saya pernah ingat waktu kejadian di gambar kiri ini. Mobil-mobil mewah itu terendam banjir dan bengkel penuh. Karena bengkel penuh, spare part 3 bulan, 5 bulan baru dapat. Bayangkan, kalau terjadi disaster terhadap NAS yang kita punya, berapa lama yang kita harus waktu untuk kita butuhkan untuk mendapatkan data yang ada di dalam. Nah, kalau kita tidak punya backup, baik itu kebakaran ataupun banjir, kita butuh solusi yang another solusi, sama seperti asuransi. Kita butuh backup di tempat yang lebih aman daripada onsite. Oke, next. Nah, jadi untuk supaya strategi 321 ini komplit, kita bukan hanya butuh backup secara onsite, tapi kita juga butuh backup secara offsite. Nah, yaitu adalah cloud backup. Oke, next. Nah, apa sih benefit dari cloud backup? Ya, seperti tadi, data bisa diakses kapan aja. Selama ada koneksi internet, kita bisa mengakses data itu. Dan data bisa scalable. Jadi kita bisa mulai dari sesuatu yang paling rendah dulu, dan baru akan berangkat ke yang lebih kapasitas yang lebih besar. Ya, juga berarti artinya apa? Startup cost-nya lebih murah dibandingkan kita harus beli NAS, secondary NAS. Oke, next. Nah, ini di sini adalah kalau kita menggunakan Synology, gimana caranya kita melakukan cloud backup? Kalau kita menggunakan Synology, itu ada namanya aplikasi yang namanya Hyper Backup di dalam Synology. Nah, fungsi dari aplikasi ini, kita bisa melakukan encryption dan compression. Jadi data yang disimpan bisa di-encrypt dan dikompres sehingga data yang di cloud itu lebih rendah daripada data yang ada di dalam Synology. Di dalam Synology ya. Terus kita juga bisa melihat statistik penggunaan. Kita juga bisa melakukan cek apakah data di NAS sama di cloud itu sama, tidak terjadi kerusakan. Kita juga dapat melakukan pause ataupun resume backup dengan Hyper Backup ini. Oke, next. Nah, kalau untuk di QNAP namanya Hybrid Backup Sync. Nah, QNAP ada kelebihan yaitu menggunakan data deduplication. Jadi selain compression, QNAP juga bisa melakukan key dedup. Ini adalah satu feature dari QNAP. Dan juga dua-duanya dapat melakukan instant restoration, dua-duanya juga dapat melakukan flexible synchronization. Kita bisa batasi jamnya kapan kita mau sinkronisasi. Oke, next. Nah, bagaimana kita menggunakan Synology dengan Hyper Backup kita? Ya, nanti kita akan demoin ya. Tapi langkah praktisnya adalah kita cukup create backup, configure Arupa Object Storage sebagai backup target, lakukan schedule kapan kita mau itu per jam, per berapa menit, per hari, atau per bulan, per minggu, dan silakan run the first backup, the golden copy. Ya, cukup mudah kan? Oke. Nah, demikian juga kita menggunakan ini mestinya QNAP dengan Hybrid Backup Sync.
Jadi itu demikian juga dengan KNet. Beberapa langkah ini kita bisa lakukan sama. Create space, configure Arupa object storage sebagai backup. Ada beberapa rules, KNet banyak policy rules yang bisa kita set dan kita bisa menghasilkan summary-nya. Oke. Next. Nah, oke. Sekarang waktunya untuk demo. Kalau kita dengar aja kan nggak puas kan? Nah, sekarang kita mulai ya dengan demo ya. Saya akan mulai dengan bagaimana kita backup dengan Synology. Oke. Turun. Ya. Oke, tutup. Kelihatan ya layar saya ya? Bu, tolong bantu Pak Bobi atau Bu Anissa. Apakah layar saya kelihatan? Kan itu. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Cukup ya? Oke, kelihatan. Thank you. Jadi kita di sini ada dua. Kalau untuk Synology punya dua cara. Karena untuk backup dia menggunakan Hyper Backup di sini. Nah, sedangkan untuk sync dia akan menggunakan Cloud Sync. Kita bahas untuk Hyper Backup dulu ya. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya lakukan beberapa hari sebelumnya untuk keperluan demo ini. Tapi kita akan memulai sesuatu yang baru. Oke. Pertama, kita klik plus di sini, pilih data backup. Nah, kita pilih targetnya nih. Targetnya adalah S3 storage. Kita lanjut dengan next. Nah, silakan Pak Joni isi. Bentar ya. Kita custom URL, masukkan server address. Dan versi yang terakhir, yang terbaru, masukkan access key. Nah, oke. Dan masukkan secret key. Oke. Nah, dari ketika kalau benar, Bapak Ibu benar mengisi 1, 2, 3, 4 di atas ini, maka Bapak Ibu dapat memilih bucket yang sudah dibuat di Arupa Object Storage. Oke, contoh untuk keperluan ini kita akan menggunakan yang namanya Synology Data ya. Jadi saya akan menggunakan bucket Synology Data yang ada di Arupa. Oke, nah kita bisa create nama directory barunya, backup apa? Synology. Oke, nah ini adalah directory yang kita buat di dalam bucket Synology Data ya. Kita klik next. Nah, apa yang kita mau backup nih di dalam ini apa? Di dalam untuk ke ininya. Ini adalah source-nya. Kita mau backup yang ada backup ya. Kita contoh ini. Data Synology backup ya. Oke. Kita klik next. Nah, jadi selain data yang ada di dalam folder yang kita pilih, kita juga bisa membackup aplikasi yang ada di Synology. Kenapa kita perlu backup aplikasi? Karena sesuatu bisa terjadi terhadap NAS kita. Makanya kalau kita mau klik backup, kita bisa pilih, oh saya mau membackup contoh LDAP server saya dengan DNS server saya. Oke, dan surveillance station saya. Oke, kita lakukan klik next. Nah, kita namakan lupa backup Synology. Oke. Nah, di sini kita bisa mengenable task notification, enable file chain log detail. Jadi sehingga kalau ada terjadi perubahan atau backup version atau perubahan terhadap file itu, maka ini akan terlihat perubahannya seperti apa. Nah, jangan lupa kita bisa mengaktifkan client side encryption sehingga data kita terencrypt dengan baik ketika walaupun itu disimpan di dalam cloud. Oke. Nah, tolong be aware, waspada. Kalau kita lupa file ini, mohon maaf, tidak ada yang bisa menyelamatkannya lagi. Jadi tolong simpan dengan password yang baik, password yang mudah dihafal, common password. Karena kalau kita tidak bisa atau lupa, ya ini kita nggak bisa selamatkan lagi. Nah, kita bisa melakukan enable backup rotation. Nah,
Saya biasa memilihnya dengan Smart Recycle. Karena dengan Smart Recycle ini saya bisa memilih contoh 128 versi. Nah, 128 versi. Apa yang dimaksud 128 versi ini? Jadi 24 jam pertama adalah hourly backup. Terus 7 hari. Terus per month. Ya, dengan 128 per week terus per month. Jadi 128 ini dia akan men-set backup versi yang 18 hari yang lalu. Nah, seperti ini. Sampai 35 hari yang lalu. Sampai dengan 128 adalah 1 tahun yang lalu. Kita klik apply. Voila, selesai. Jadi cukup mudah ya. Bagaimana kita membackup Synology ke cloud. Nah, di sini adalah sertifikatnya. Kelihatan nggak ya? Oke. Nah, apakah kita mau backup now? Yes. Nah, sambil kita nunggu backup, kita lihat hasil backup saya yang kemarin. Karena seperti tadi kita ngomong bahwa kita bisa melihat backup explorer. Nah, makanya password itu penting. Harus password yang mudah. Kalau kita lupa, mohon maaf, nggak bisa. Atau encryption key. Encryption key adalah tadi ketika kita melakukan ini, ada satu key file yang bisa di-download. Kalau kita pengen lebih mudah. Oke. Nah, dengan adanya ini, saya bisa melihat beberapa hari yang lalu. Oh, beberapa hari yang lalu saya telah melakukan membackup, namanya filenya adalah foldernya adalah Arupa Synology Backup Encryption. Kalau kita lihat di sini ada dua file ya. Tetapi kalau kita lihat tanggal, kita coba lihat tanggal 14, ada dua file juga ya. Kita coba lihat tanggal 15, ada 4 file. Jadi di sini kita bisa melihat restore. Kapan kita mau restore? Apakah kita mau restore folder tanggal 14 atau kita mau restore folder tanggal 15? Oke. Nah, ini adalah backup explorer ya. Oke. Nah, cukup mudah kan? Sambil ini backup sudah sukses, ya kan? Di sini kita bisa melihat backup statistik. Nah, karena ini baru, maka ini cuma satu, tapi kita ambil yang sebelumnya. Dengan ini kita lihat backup statistik tanggal 13, 25 mega, tanggal 15, 58 megabyte. Kita juga bisa melihat source-nya dari 28. Jadi kita juga bisa melihat berapa jumlah file. Kita juga bisa melihat kalau ternyata ada threshold. Kita bisa set alert-alert tertentu. Oke, kita juga bisa mengedit apa yang kita mau. Misalnya kita mau nambahkan atau mau mengurangi, kita bisa set di sini. Nah, ini adalah backup integrasi check-nya yang akan run weekly. Nah, targetnya seperti ini. Oke, mungkin dari sini kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat. Kita bisa melihat version list. Nah, ini dia, successful. Karena ada schedule-nya, kita bisa melihat backup information-nya seperti ini. Jadi cukup detail ya. Bisa lewat sini juga. Oke. Ini adalah bagaimana kita membackup dengan Synology ke cloud. Oke. Yang berikutnya adalah CloudSync. CloudSync adalah aplikasi yang digunakan untuk mensinkronisasi folder yang ada di dalam NAS ke cloud. Oke. Next. Seperti tadi, tinggal pilih cloud providernya. Kita pilih S3 storage. Kita masukkan Arupa, server address, backup version versi 4, access key, secret key. Nah, kalau benar, seperti tadi, di dalam Synology kita bisa memilih bucket yang sudah ada.
Oke. Wait, sorry, layar saya ketutup. Ya, bucket yang sudah ada. Nah, di sini tadi kita menggunakan sinologi backup. Kita akan mencoba Arupa Sync ya, Arupa sinologi Sync. Oke. Nah, kita connection name-nya kita name sinologi. Oke, masukkan local path-nya. Oke, folder mana yang kita mau backup? Terus kita remote foldernya. Nah, ini adalah yang kemarin kita buat. Coba kita buat folder baru. Arupa testing 2. Oke, Arupa sync 2. Kita select. Nah, tinggal kita pilih. Seperti yang tadi saya bilang. Bedanya backup dengan sync adalah sync bisa bidirectional. Kita bisa hanya download atau upload only atau dua arah. Oke, kita contoh dua arah ya. Oke, kita juga bisa melakukan data encryption. Kita next. Silakan masukin password. Oke. Nah, dengan Arupa enable, kita lihat ini adalah confirm setting. Apakah kita mau confirm? Oke, klik apply. Kalau sudah kita confirm, complete. Nah, saya ambil contoh sinkronisasi yang kita udah lakukan. Kita bisa lihat nih dari history. Nah, ini ada proses bidireksionalnya, adalah sinkronisasi upload dan sinkronisasi download. Jadi, bedanya antara backup dengan sync adalah kita bisa melakukan bidirectional seperti ini. Kita bisa lihat schedule-nya. Nah, kalau misalnya ternyata proses sync ini sangat mengganggu, apalagi jumlah karyawan banyak, sehingga kita bisa suspend. Oh, kapan nih kita mau suspend? Dari hari Senin sampai hari Jumat, kita suspend sampai jam 7 sore. Jadi selama warna putih ini, blok putih ini, Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 6 sore, processing tidak akan berjalan. Tapi untuk kepentingan demo, saya harus melakukan schedule anytime, all the time. Oke, di sini ada sync testing. Nah, bahkan yang tadi di atas ini sudah selesai. Nah, cukup mudah ya, cukup cepat ya datanya ya. Bisa kita ini. Oke, demikian ini untuk demo dengan CloudSync. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom chat. Nanti kita akan jawab setelah demo berikut ini. Nah, oke, selanjutnya adalah mesti itu dulu. Selanjutnya adalah saya akan mendemokan dengan menggunakan Kinect. Oke. Nah, kalau dengan Kinect kita tidak perlu dua aplikasi, tapi kita hanya cukup menggunakan satu aplikasi yang namanya HBS3 Hybrid Backup Sync. Jadi dengan satu aplikasi ini kita bisa membackup dan melakukan sync. Oke. Saya sudah membuat contoh dengan backup encrypt dan sync, tapi untuk demo kita akan mulai. Ini adalah untuk demo backup. Kita create new backup. Nah, menunya seperti ini. Nah, kita pilih. Kalau tadi di dalam sinologi kita pilih targetnya dulu, kalau di dalam Kinect kita pilih source-nya dulu. Nah, source yang kita mau backup adalah ini. Kita next. Nah, kita baru pilih nih targetnya. Targetnya adalah S3 compatible. Oke. Nah, kita pilih account. Oke, masukkan service provider. Masukkan address. Versinya. Select access key-nya. Nah,
dan select secret key-nya. Oke. Nah, cuman bedanya dengan Synology, Bapak Ibu harus memilih specify bucket. Kalau Bapak Ibu tahu bucket yang sudah di-create di Arupa Object Storage, atau kalau tidak tahu bisa klik seperti ini. Karena kalau di bedanya dia tidak bisa memilih. Contoh kita tulis bucket name 1 2 3 4 5 yang dimana tidak ada bucket name yang namanya seperti ini. Ketika kita create maka akan error seperti ini. Tapi kalau kita tahu bucket name-nya adalah bisa klik di sini. Tapi karena untuk demo kita tidak ini, kita use SSL ya supaya koneksi backup antara NAS kita dengan cloud itu terenkripsi dengan baik. Oke, kita create. Nah, sudah ada namanya KNAPP Arupa Backup. Kita select. Nah, paket name-nya baru kita pilih. Pilihnya ada di sini. Kalau memang yang tadi, ini masukin di KNAPP Backup ya, sorry. Backup name bisa pilih di sini. Oke. Kita select. Nah, ini adalah destinasi foldernya. Kita mau testing backup, tapi testing 1, 2, 3. Ya, testing kedua. Apa? Karena di dalam folder ini tidak ada selain testing 2 ya. Di dalam Arupa testing backup ada testing 2. Kita klik di sini. Kalau klik di sini tidak terjadi. Kita klik di sini, maka ini akan tercreate folder yang namanya testing 2. Klik OK. Tolong di make sure lagi ada satu folder di dalam local NAS yaitu backup dan akan disimpan dalam Arupa testing backup dengan testing 2. Oke. Next. Nah, di sini kita bisa melakukan version management, smart versioning. Saya biasa melakukan pakai ini dengan hour retention, days, weekly. Oh, jangan lupa di enable karena kalau tidak di enable tidak on. Jadi walaupun kita set di sini, kita enable dulu, kita ini baru dia pindah ke bawah. Oke, apakah kita melakukan data integrity check? Oke, ya, saya melakukan setiap hari Senin. Content check? Yes, kita melakukan setiap hari Senin juga. Oke, next, rule-nya. Di sini kita bisa filter. Kita bisa filter, oh saya mau melakukan backup hanya dokumen loh. Tapi saya nggak mau nih kalau ada audio dan video karena ini akan membuat hasil backup di cloud-nya penuh. Nah ini kita bisa masukkan di sini. Kita klik, oke. Nah, sorry. Apakah kita mau kompres? Yes. Nah, kita kompres di sini. Makanya di dalam KNAPP kita bisa lakukan compression dan deduplication. Jadi key dedup. Oke, nah apakah kita mau encrypt? Nah, encryption-nya ada di sini. Biasa simpan dengan password yang mudah dihafal. Karena kalau password loss, data tidak dapat di-decrypt oleh siapapun. Oke. Kita masukkan. Kalau sudah oke, kita next. Summary-nya. Apakah benar? Yes. Kalau benar, kita create. Selesai. Nah, ini adalah contoh dengan ini. Kita bisa lihat contoh yang kemarin kita buat adalah dengan reporting. Successful katanya, detailsnya datanya seperti ini. Successful ininya, kita bisa export. Kita bisa melihat hasil lognya seperti ini. Ya. Di sini adalah summary-nya. Seperti ini. Oke. Kita tes, kita akan two-way sync untuk sinkronisasi. Nah, kita pilih Amazon. Kita pilih account. Sama seperti tadi backup. Kita buat seperti ini. Masukkan server name.
versi akses key yang didapat di provider cloud, secret key. Nah, kalau kita tidak mau masukkan spesifikasi backup sekarang, kita create aja dulu. Maka kita dapat ini, Arupa ini kita select, tinggal kita pilih bucketnya adalah Cloud Kinect Sync. Oke, encrypt. Kita mau Kinect ini di sync dan di encrypt. Nah, kita mau pair folder yang mana nih? Di dalam local NAS maupun yang ada di Cloud Arupa. Kita bisa pilih di sini. Oh, saya mau sync, pilih sync. Sync Arupa encrypt. Udah. Di dalam itu kita mau pilih folder testing 2. Biar kita ini. Kita pilih folder create. Nah, jadi di dalam folder Arupa encrypt ada namanya folder testing 2. Kita klik yes. Nah, kita mau ditaruh di mana nih? Di dalam cloud-nya. Nah, di dalam ini sudah ada encrypted sync. Kita buat folder baru, testing 2 juga. Nah, kita pilih testing 2, klik OK. Kita samakan sync Arupa testing 2 dengan testing 2 yang ada di sini. Oke, apa yang terjadi kalau terjadi konflik? Karena backup ini dua arah, apa yang kita mau lakukan dengan policy apa? Kita bisa lakukan rename, automatically rename local file, atau replace local file, atau override older file. Kalau terjadi konflik policy, kita bisa lakukan ini. Oke, kita contohnya override older files. Nah, apa yang kita mau lakukan? Sync now. Next. Rule. Oke, simbolik. Use data compression supaya datanya lebih kecil lagi. Policy-nya kita encrypt, masukkan password. Password ini tidak boleh hilang sekali lagi, karena kalau hilang, mohon maaf, tidak bisa dipulihkan. Oke, kita pilih enable, oke semua. Kita lihat summary-nya, testing 2 ke testing 2, local NAS ke Arupa. Kita create. Oke, selesai. Nah, hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Reportingnya, contoh ini yang kita lakukan untuk keperluan demo, ada beberapa dari tanggal 16, setiap 10 menit, ini sudah ter-backup. Ya kan? Ini ter-backup. Close. Kita bisa lihat file story, setting. Close. Oke. Oke, untuk sementara, oke, demikian demo dari kami. Kalau jika ada pertanyaan, kita bisa lanjut setelah sesi berikut ini. Silakan Pak Bobi. Oke, terima kasih Pak Ferry atas demonya dan pemaparannya tadi. Sangat baik ya, mudah-mudahan pada jelas. Dan kalau ada yang belum jelas, silakan di kolom chat ya pertanyaannya, nanti kita coba jawab. Nah, kalau tadi Pak Ferry ada ngomong tentang Arupa Object Storage, ada tentang access key, secret key, itu tentunya kita mungkin ada pertanyaan, ini barang apa ya ini ya gitu. Nah, saat ini saya akan mencoba menjelaskan dulu ya sebelum kita masuk ke tanya jawab. Saya akan coba jelaskan apa itu Arupa Object Storage. Arupa Object Storage itu sebetulnya adalah storage. Jadi nggak terlalu bingung kita mikirnya itu adalah sebuah storage yang mana kita buat dengan teknologi yang telah proven performance-nya dan juga kompatibel dengan S3 protokol sehingga dapat digunakan dengan berbagai aplikasi dan keperluan. Salah satunya seperti yang tadi Pak Ferry sudah jelaskan ya adalah backup. Nah, selain backup tentunya juga bisa untuk keperluan lain di mana penyimpanan archive file-file besar atau untuk file sharing atau kalau kita punya file-file media dan sebagainya itu bisa kita simpan juga di Arupa Object Storage atau bahkan kalau kita ada developer terus membuat aplikasi sendiri untuk keperluan sendiri gitu itu juga bisa menggunakan Arupa Object Storage. Tentunya kalau aplikasinya menggunakan S3
protokol ya, kita bisa dengan mudahnya menggunakan Arupa Object Storage. Nah, lalu apa kelebihannya Arupa Object Storage? Kenapa kita memakai Arupa Object Storage? Yang pertama, bagi pengguna ini adalah cost efektif ya, harganya rendah dan tidak ada bill shock. Komponen harganya hanya harga per gigabyte yang kita pesan ya. Misalnya kita pesan 1 terabyte ya kita cuma bayar 1 terabyte. Dan juga ada komponen harga excess download. Jadi kalau kita pesan 1 terabyte, kita akan mendapatkan kuota gratis download 1 terabyte. Lebih dari itu baru ada charge lain. Jadi hanya 2 itu komponen harganya, nggak ada komponen lain seperti penggunaan API, seperti upload dan download bandwidth, nggak ada lagi angka lain, sehingga ini lebih predictable ya cost kita di sini. Yang kedua, aksesnya mudah sekali. Selama aplikasi Anda kompatibel dengan S3 atau bahkan tadi kalau develop aplikasi sendiri menggunakan SDK-nya S3 ya, maka tinggal masukkan endpoint URL, dalam hal ini aos-jkt.arupa.id, access key dan secret key. Nah, juga data yang kita simpan di Arupa Object Storage itu semuanya fully dalam kontrol kita. Maksudnya kontrol pengguna lah, kontrol Anda sebagai konsumen. Itu bisa diatur dengan menggunakan policy-nya S3, bucket policy ya, bisa juga ini pakai versioning sehingga file-file atau objek-objek yang tersimpan di situ nggak ter-overwrite ya, nggak tertimpa, bisa naik versinya gitu sehingga nggak hilang. Lalu provisioning-nya juga mudah. Tinggal beberapa klik di store arupa.id, kita sudah bisa langsung pakai. Nggak perlu lagi kita melakukan proses perencanaan hardware, pemilihan merek dan vendor, lalu juga melalui procurement, itu tentunya akan memakan waktu dan energi. Sedangkan kalau pakai Arupa Object Storage ini benar-benar mudah, nggak sampai berapa 10-15 menit kita sudah bisa pakai. Nah, terus juga yang penting juga adalah lokasi data Anda, lokasi data pengguna ada di Indonesia. Jadi untuk compliance mungkin ini penting ya kalau Bapak Ibu punya bisnisnya di bidang finance atau transaksi banking gitu, mungkin data-data nasabah harus disimpan di Indonesia. Nah, kita sudah comply di sini. Dengan keuntungan-keuntungan seperti ini mungkin kelihatannya rumit, tapi ternyata tidak ya. Arsitekturnya sederhana sekali bagi user. Seperti kita lihat di cloud-nya Arupa kita sudah punya satu sistem storage yang tadi menggunakan teknologi yang sudah proven ya. Nanti kita kasih URL-nya yaitu aos-jkt.arupa.id dan juga ada access key dan secret key. Baru di atasnya Bapak Ibu bisa koneksikan dengan S3 API apapun aplikasi Bapak Ibu gitu. Kalau bagaimana cara berlangganan, mungkin Bapak bisa hubungi Exalogy ya, Pak Ferry. Biasanya Pak Ferry punya penawaran baik ya. Nanti kalau sudah, Bapak bisa pergi ke store.arupa.id, di situ bisa register ya sebagai komunitas atau pelanggannya Arupa. Nanti kalau sudah masuk ke sana, Bapak akan punya akun di store Arupa, yang mana bisa Bapak Ibu lihat-lihat bisa ada beberapa service yang bisa kita tawarkan di sana. Salah satunya adalah Arupa Object Storage. Di dalam Arupa Object Storage ini kita bisa konfigurasikan mau berapa besar gitu, berapa besar storage-nya. Lalu di sebelah kanan nanti akan tertera tagihan bulanannya, gitu. Nah itulah di mana cost-nya sudah predictable ya, sehingga nggak ada bill shock seperti saya kemukakan tadi. Nah ini tinggal kita continue saja untuk melakukan pembayaran. Setelah continue, kita bisa melihat ada informasi tentang kuota Bapak Ibu, lalu berapa yang sudah terpakai, tentang traffic upload downloadnya sudah berapa bulan ini gitu. Dan juga ada tombol yang merah ini namanya Get Keys. Kalau Anda klik di situ Anda bisa lihat ada endpoint-nya, ada access key dan ada secret key-nya. Nah, inilah access key dan secret key inilah yang kita simpan baik-baik ya, dan
ini digunakan untuk mengkonfigurasi aplikasi-aplikasi yang mau connect ke Arupa Object Storage Anda. Nah, dari sinilah makanya tadi Pak Ferry dapatnya juga dari sini, access key sama secret key-nya. Nah, setelah itu dikonfigurasikan, Anda langsung bisa pakai aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, dari saya sih sekian ya tentang Arupa Object Storage. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau nggak jelas, silakan bertanya di kolom chat. Sekarang saya akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Tentunya kalau masih ada pertanyaan silakan lagi di kolom chat. Nanti pertanyaan yang menarik akan mendapatkan hadiah ya, akan diumumkan melalui email blast. Jadi ditunggu saja. Oke, Pak Ferry, saya ada beberapa pertanyaan menarik nih Pak Ferry yang sudah masuk. Ada yang sifatnya general dan ada yang spesifik nih ke NAS Bapak Sinologi nih. Nah, kita mungkin mulai dari yang general dulu ya. Ini ada dari Pak Nanang Haryanto. Pak Nanang bertanya Pak Ferry, apakah NAS adalah private cloud? Lalu pertanyaannya, ada beberapa saya bacakan dulu ya Pak Ferry ya. Apa yang dimaksud dengan NAS Cloud Server? Apa manfaat dari NAS Drive dan bagaimana cara kerja dari NAS? Nah, mungkin gimana Pak Ferry? Mungkin dari yang atas dulu ya, apakah NAS adalah private cloud? Silakan Pak Ferry. Oke, terima kasih Pak Bobi. Oke, apakah NAS adalah private cloud? Iya, kalau untuk Synology dan QNAP, NAS adalah private cloud karena NAS-nya itu sendiri bisa diakses dari internet. Kenapa disebut private cloud? Karena storage itu adalah yang kita punya, bukan taruh di public seperti Google Drive atau OneDrive ataupun Arupa Object Storage adalah public cloud karena itu taruh di public. Tapi kalau NAS adalah private cloud benar. Terus apakah yang dimaksud dengan NAS Cloud Server? NAS Cloud Server artinya karena ini adalah private cloud, ya tentu adalah NAS Cloud Server. Karena dia bisa diakses dari luar. Oke. Apa manfaat dari NAS Drive? Ya, seperti tadi kalau dulu kita hanya menggunakan hard disk eksternal, portable untuk backup. Tapi dengan adanya NAS Drive, kita bisa scalable, yang seperti tadi di dalam presentasi ya. Terus bagaimana cara kerja NAS? Ya, kita cukup masukkan IP address seperti tadi di demo, saya lupa mention ada IP address yang kita akses lewat browser sehingga kita dapat mengakses NAS tersebut atau juga dengan network folder. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut Pak Nanang bisa email ke Arupa atau email ke kami, nanti kita bisa kita bisa jawab lewat email. Oke. Mungkin demikian dari saya Pak Bobi. Ya, terima kasih Pak Ferry. Nah, berikutnya ada dari Pak Sigit Prayogo. Apakah backup yang dilakukan cukup hanya data yang terupdate saja ataukah secara full? Nah, mungkin kalau full panjang ya, jadi pertanyaan berikutnya, apakah jika terjadi koneksi terputus, apakah file yang kita backup itu akan korup, ataukah file yang terputus di tengah tadi akan dihapus dan proses backup dilanjutkan ketika koneksi internet terhubung kembali? Gimana Pak dari sisi Synology dan QNAP? Oke, terima kasih Pak Bobi. Oke, thank you Pak Sigit untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup bagus. Apakah backup yang dilakukan full? Pertama kali pasti full. Tapi berikutnya adalah incremental. Karena itu diatur oleh aplikasi yang ada di dalam Synology ataupun QNAP. Ya, jadi sehingga bandwidth yang ditransfer tidak selalu full, kecuali deltanya cukup besar. Nah, tapi pertama kali tetap full. Oke. Terus kedua, ketika terjadi backup atau sinkronisasi, internetnya putus. Apakah terjadi korup? Ada kemungkinan tidak. Kenapa tidak? Karena aplikasi yang ada dalam Hyper Backup tidak akan melakukan backup secara parsial tanpa finish. Jadi hasil yang ada di cloud itu harus finish dulu baru di backup. Kalau terputus, dia tidak akan melakukan proses backup itu.
apa filenya itu tidak akan jadi di dalam cloud. Terus kedua tadi ada file integrity. Jadi dengan adanya file integrity itu kita dapat memastikan bahwa file yang ada di NAS dan file yang ada di cloud itu tidak bermasalah. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Ya, ini masih ada lanjutannya Pak Ferry dari Pak Sigit. Apakah data yang disimpan di cloud perlu dilakukan enkripsi, ataukah kita cukup mempercayai dengan keamanan yang dimiliki cloud? Pertanyaan yang bagus dari Pak Sigit. Kalau kita istilah yang sekarang adalah zero trust. Kita tidak bisa Ya, mempercayai siapapun. Jadi termasuk perusahaan cloud manapun. Kalau mereka bilang terenkripsi, dijamin oleh NDA dan segala macam, ya saya lebih prefer kita enkripsi juga. Jadi nanti saya bisa tunjukkan ketika demo kan kita lakukan enkripsi. Nah, apakah file terenkrip dengan baik, tidak bisa dibuka? Nah, itu saya bisa tunjukkan. Atau kita mau tunjukkan dulu Pak Bobi ini? boleh Pak, bagus Pak, silakan. Oke, Itu menurut saya tentang enkripsi ini penting ya, ya, karena memang data yang ditransfer itu harus aman pada saat transfer dan aman pada saat ditaruh yes. di disk gitu. Jadi enkripsi ini cocok Pak, penting sekali. Silakan Pak Ferry. Ya, oke. Saya tunjukkan ya. Hasil kalau tadi kita cuma melihat dari sisi NAS, saya akan melihat dari sisi Arupa. Oke. Dari sisi cloud provider. Mana tadi cloud providernya? Tunggu ya. Saya cari dulu. Folder yang saya buka kebanyakan jadi Nggak apa-apa Pak. ya. Oke. Di sini adalah folder dashboard. Kita klik services. Kita klik OS. Kita klik bucket. Nah, di sini adalah bucket. Saya sengaja membuat bucket banyak. Di sini masih kosong ya. Di sini encrypt. Nah, kita bisa lihat nih, backup encrypt. Artinya ini adalah data yang terencrypt. Nah, lihat tuh. Jadi yang ada di dalam Arupa, ada dua ya, Pak. Saya kasih tahu dulu bahwa ada dua. Yang pertama dengan backup encryptnya hasilnya seperti apa, dengan sync hasilnya seperti apa. Oke, kalau dengan backup, file yang ada hanya satu file, 58 mega. Yang tadi ada 4 file kan di dalam versioning kalau masih ingat. Tapi di sini cuma ada satu file, HBK folder. Nah, kalau kita lihat di dalam HBK folder, kita tidak bisa melihat apapun di sini. Nama filenya nggak ada, ya kan? Tidak ada nama file, tidak ada apapun yang ada di sini. Ya. Jadi seperti ini hasil daripada encryption dengan backup. Oke. Nah, tapi saya harus bilang bahwa hasil dari sync encrypt beda. Oke. Yang kalau tadi backup encrypt, hasil dengan sync encrypt adalah ini. Kita ada beberapa file. Tadi ada testing 2. Nah, di sini kelihatan kan nama-nama filenya? Nah, bedanya antara sync dengan backup, nama filenya di sync kelihatan. Tetapi kalau kita download langsung dari Arupa, ini saya download langsung, saya nggak tahu ini kelihatan apa enggak. Nggak kelihatan ya, oke. Ntar Nggak dulu, kelihatan Pak. saya share hasil downloadnya dulu bentar. Screen, nggak bisa screen ya. Nah ini, jadi hasil downloadnya, browser, Xology, download. Nggak kelihatan dia lagi. Nah, tapi intinya adalah file itu nggak bisa dibuka. Jadi kalau kita download langsung dari, kalau sesuatu yang sudah di-encrypt, kita download langsung dari ini, itu tidak akan terbuka. Oke. Sorry, karena saya tidak biasa gunain ini, saya juga bingung gimana bisa screen semuanya biar kelihatan. File Oke. Explorer. Nah ini, mana tadi? Downloadnya. Nggak ada, oke, nanti aja. Saya nggak bisa kelihatan.
Ya nggak apa-apa Pak Ferry, Iya. tapi intinya bahwa file hasil backup ataupun hasil sync tadi dari Synology atau QNAP itu begitu tersimpan di AOS itu bisa dalam keadaan terenkripsi sehingga nggak ada yang bisa kenalin file-file tersebut. Ya tadi Pak Ferry sudah coba ngedownload dan menunjukkan tampilannya seperti apa sih di AOS itu tadi by the way dari dashboardnya AOS sendiri ya itu. Jadi kalau Bapak Ibu langganan layanan AOS itu akan mendapat dashboard seperti itu untuk melihat atau browse aset-aset ataupun objek-objek Bapak Ibu di dalam AOS sendiri. Dan kalau tadi dari QNAP atau dari Synology sync-nya atau backup-nya menggunakan enkripsi, maka file yang tersimpan pun akan terkunci ya, terencrypt ya Pak ya. Jadi cukup aman gitu ya. Oke, berikutnya ini pertanyaannya cukup nyambung nih Pak. Apakah ada sistem kompresi terhadap data-data atau file-file tertentu? Ini dari Pak Ahmad Miftah by the way. Apakah ada sistem kompresi terhadap data-data atau file tertentu sehingga backup-nya nggak sama dengan data aslinya? Gimana Pak Ferry? Oke, apakah ada kompresi? Ya, seperti Ya, yang tadi kita contohkan di dalam apa? Di dalam QNAP ataupun Synology, itu kita pilih ada kompresi. Masukin login. Bentar ya. Ya, waktu kita melakukan baik hyper backup atau hyper backup, kita bisa mengedit di sini setting. Nah, ini adalah compress backup. Jadi file itu sudah terkompres. Nah, kalau kita lakukan dengan QNAP, edit di sini rules-nya. Nah, ini ada selain kompresi juga ada deduplication. Oke, oke. sehingga filenya secara size akan lebih kecil dibandingkan yang ada di NAS. Demikian. Oke, jadi dua metode tadi ya Pak Ferry ya, bisa dikompres atau bisa juga di deduplication ya. Setahu saya deduplication itu menghilangkan elemen-elemen yang duplikasi pada file sehingga waktu disimpan lebih kecil gitu ya dan lebih hemat storage tentunya di AOS-nya dan ujung-ujungnya cut cost ya Pak Ferry gitu ya. Oke, Ya, benar. pertanyaan berikutnya ini dari Pak Niko ya. Apakah kita bisa backup Synology selain pakai hyper backup bawaan dari Synology? Misalnya pakai backup third party lain. Ya, kalau kita membackup dengan third party lain, berarti Bapak butuh PC atau server, dan Bapak bisa connect sebagai network folder, dan bisa menggunakan software apapun. Tetapi kan berarti ada another cost, karena Bapak harus menyiapkan satu resources baru. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi existing yang sudah dari Synology, dan itu free, ya kenapa kita harus menggunakan sesuatu yang bayar? Mungkin poinnya itu, Pak. Oke, berarti aplikasi si hyper backup ini kalau sudah punya Synology itu free ya Pak ya, tinggal download ya hyper backup-nya ya. Nggak Ya, ada license lain gitu ya. ya benar sekali, Pak. Oke, menarik ya. Berarti sangat cost efektif si Synology ini, terutama kalau dipakainya dengan AOS ya. Jadi cost-nya rendah sekali. Berikut pertanyaan dari Pak William Steven. Apakah NAS itu seperti sistem restore machine yang dimana akan merestore otomatis ketika dibutuhkan tanpa sambungan internet? Oke, karena NAS ada di on-premise, dia tidak butuh sambungan internet. Jadi Bapak cukup colok ke network Bapak, bisa dengan kabel ataupun WiFi. Dan kalau apakah automatic restore? Tidak. Restore tetap Oke, harus kita lakukan dari aplikasi Hyper Backup ataupun HBS 3. oke. Terima kasih Pak Ferry. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Harnoto. Oh, ini mungkin nyambung juga ke tadi tentang software apa yang dapat digunakan untuk backup ya. Jadi pertanyaannya kalau kita beli NAS, apakah sudah dapat software backup-nya? Dan apakah software backup-nya juga dapat digunakan untuk backup dan sync ke Arupa Object Storage? Nah mungkin ini saya bisa coba jawabin nih buat Pak Ferry nih. Kalau kita
punya Synology, software backup-nya seperti tadi sudah dikemukakan itu free, tinggal download ya si Hyper Backup itu. Dan si Hyper Backup punya kemampuan S3, maka bisa dengan mudah di-sync ke Arupa Object Storage. Gitu ya Pak Ferry, betul ya? Ya, nah oke, saya akan tunjukkan demo lagi Pak ya, Silakan Pak, biar silakan. ini. Nah, gimana caranya kita mendownload atau mendapatkan file Hyper Backup, ya kan? Oke, Kalau kita oke. sudah beli NAS, gimana caranya ya? Bapak, kalau kita udah pengguna Android ataupun Apple, pasti tahu namanya Play Store dan Apple Store kan? Nah, sama seperti Apple Store atau Play Store, jadi cukup masuk ke namanya Package Center di sini. Di sini ada 100 lebih aplikasi gratis yang Bapak dapat install. Makanya NAS itu bukan cuma sekedar simpan file, tapi NAS itu dapat digunakan sebagai DNS server. Di sini adalah program Hyper Backup yang kita tinggal install, ataupun jadi iTunes server, atau logs ini. Nah, caranya gimana? Bapak tinggal klik di install seperti ini, seperti install di Android, selesai. Kita tunggu proses installingnya. Setelah proses installing, dia akan dapat kita ini. Dan ini tidak lama sekali. Jadi kita sambil proses ini kita bisa install yang lain, tentunya ini gantian. Seperti itu, Pak. Dan Jadi ini tidak ada license tambahan ya Pak Ferry ya? semua yang di sini rata-rata tidak ada license tambahan. Oh, berarti ada yang ada gitu ya Pak ya? Ada yang harus bayar. Contohnya Oke. adalah Surveillance Station, ini free untuk 2 IP kamera, kalau lebih harus bayar. Tapi kalau di Oh. Kinect lebih dari angka 2. Oh, surveillance station itu untuk nyimpan CCTV gitu ya Pak ya? Yes, betul. Kalau Bapak udah Oke. ini punya IP kamera, tinggal masukkan seperti ini. Tinggal Oh, install aja. oke, oke. Nah, kebetulan ini juga storage based solution ya, salah satunya CCTV ini, dan nantikan saja dari Arupa nanti akan ada gebrakan di bidang ini, ya Pak Ferry. Pertanyaan berikutnya dari Pak Darwis Erino. Pak Darwis ini bertanya, kalau sudah memiliki on-premise storage sendiri, misalnya menggunakan HP Tape Storage gitu, apakah bisa melakukan migrasi langsung ke cloud? Itu pertanyaannya. Oke, pertanyaan baik, Pak. Nah, jadi kalau backup itu ada backup to disk dan backup to tape. Nah, rule of the game-nya adalah disk to disk dulu dilakukan, baru to tape. Kenapa? Karena tape itu biasanya lama sequential akses, dan untuk mencari file itu perlu diputar. Nah, kalau untuk tape tidak bisa langsung ke cloud, karena apa yang diakses hanya disk. Jadi kalau itu NAS ataupun storage yang lain itu bisa backup ke cloud. Mungkin itu jawaban saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Ferry. Semoga cukup jelas ya Pak Darwis tadi ya. Pertanyaan berikutnya ini bagus nih Pak Ferry, karena basic dan mungkin bisa menjelaskan kenapa perlu ya cloud backup ini. Nah, pertanyaannya lengkapnya adalah, haruskah mencadangkan NAS dengan cloud? Nah, mungkin saya coba bantu jelaskan tadi seperti yang Pak Ferry sudah paparkan di presentasi di awal. Pencadangkan NAS ke cloud ini sebetulnya sangat dianjurkan, karena NAS sendiri kalau di on-premise itu resikonya banyak ya. Seperti tadi ada human error, bisa kena bencana ya, amit-amit kalau kebanjiran atau kebakaran gitu. Kalau NAS-nya rusak, maka datanya pun ikut hilang. Makanya dicadangkan di cloud itu sangat dianjurkan. Seperti tadi juga 321 backup itu seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara mencadangkan NAS ke cloud? Nah, ini juga tadi sudah didemokan sama Pak Ferry menggunakan Hyper Backup dan QNAP HBS3 ya. Apa saja pertimbangan saat mencadangkan data ke cloud? Nah, mungkin kalau yang ini saya butuh bantuan Pak Ferry nih Pak untuk menjelaskan nih Pak. Pertimbangannya apa Pak untuk waktu mencadangkan data ke cloud nih Pak? Oke. Pertimbangannya adalah kalau Bapak kehilangan data itu, apakah Bapak nangis atau enggak sih, Pak? Jadi kalau Bapak nangis kehilangan data itu berarti data itu cukup penting. Nah, tapi Oke Pak. kalau bagi Bapak, kehilangan, saya bisa foto lagi, saya bisa pergi lagi, jalan-jalan ke tempat yang itu terus kita ambil, atau kita bisa input ulang 100 hari. Nah, itu kalau Hmm. bagi Bapak itu nggak penting, ya nggak ada masalah sih, Pak. Nggak perlu cadangan ke cloud. Oke, jelas Pak.
Jadi kalau saya jalan-jalan, daripada saya balik lagi ke tempat itu, mendingan dicadangkan di cloud ya Pak ya? Nah lalu, dapatkah saya menggunakan NAS sebagai cloud storage? Oh mungkin ini maksudnya NAS-nya ditaruh di suatu hosting di cloud atau gimana ya? Tapi gimana menurut Pak Ferry? Dapatkah saya menggunakan NAS sebagai cloud storage? Ya, bisa, Pak. Itu namanya private cloud, Pak. Seperti tadi Oke, pertanyaan oke, sebelumnya. Itu bisa. bisa ya. Nah, kalau dalam hal seperti itu, apa perbedaan NAS dengan cloud backup? Dan mana yang lebih baik, cloud backup atau NAS backup? Oke, yang tadi adalah pertanyaannya adalah apa bedanya cloud storage dengan cloud backup ya? Nah, kalau cloud storage itu seperti Google Drive, ya artinya Hmm. data itu kita taruh di cloud, benar-benar kita taruh di cloud, tidak ada sama sekali di dalam PC, seperti itu. Kita taruh di cloud, ya. Itu makanya Oke, disebut cloud storage. Tapi kalau namanya cloud backup, artinya data yang ada di on-premise, baik itu di laptop, di NAS, ataupun PC, itu di backup ke cloud. Seperti itu. Jadi data itu ada dua, data di on-premise dan data di offsite. Demikian. oke. Berarti bedanya cloud storage dengan cloud backup adalah kalau cloud storage itu data utamanya ada di situ ya. Sedangkan backup itu berarti ada data utama di tempat lain dan si cloud backup ini hanya pencadangan gitu. Jadi kalau ada apa-apa di cloud storage-nya maka bisa diambil lagi dari cloud backup-nya ini. Nah, ini dari Mawardi ada pertanyaan perbedaan cloud backup dan cloud storage apa saja dan mana yang lebih baik digunakan. Nah, seperti tadi kita baru bicarakan, cloud storage itu ya nggak terbackup ya, dan cloud backup ya adalah backupnya dari cloud storage ini. Yang lebih baik digunakan dua-duanya ya Pak Ferry ya. Jadi kalau punya storage sebaiknya ada backupnya gitu ya. Oke, Ya, betul. oke. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Henry Suripto, agak berbeda nih temanya. Ini tentang bandwidth nih Pak. Berapa minimal bandwidth yang dibutuhkan untuk backup secara full atau incremental ke cloud? Nah, bandwidth itu tergantung besarnya data sih, Pak. Jadi tidak ada yang bisa dan besarnya bandwidth juga sih. Jadi kalau sebenarnya data besar sebesar apapun selama bandwidth itu 24 jam itu bisa Hmm, terbackup. Jadi Bapak nggak usah khawatir sebenarnya tentang bandwidth. Tapi pertanyaannya seberapa lama data itu fully backup? Nah itu aja oke. sih. Semakin besar akan semakin cepat. Sama seperti kita naik mobil ke Bogor, ya semakin lambat speed kita, semakin lama pula kita sampai ke Bogor. Tapi semakin cepat speed kita, semakin cepat pula kita sampai ke Bogor. Oke, berarti tergantung juga besarnya file yang mau di backup gitu ya Pak ya. Nah, biasanya supaya aman gitu Pak ya, seberapa besar data yang tersimpan di NAS sebelum kita backup ke cloud Pak? Hmm, sebesar apapun sih, karena tergantung Oke. datanya kan. Biasanya kalau kita melakukan penjadwalan backup ke cloud gitu ya, itu berdasarkan waktu atau berdasarkan besarnya file Pak? Oke, best practice-nya adalah kita backup setelah jam kerja. Karena backup itu Oke. seperti tadi schedule based, bukan automatically. Jadi biasanya kita lakukan itu jam 12 malam atau after office hour. Seperti itu, Pak. Oke, thank you Pak Ferry. Pertanyaan berikut dari Raditya. Ini pertanyaan yang pertama mungkin tadi sudah terjawab ya, yaitu jika terjadi kegagalan sewaktu backup atau transfer file di NAS ataupun cloud, apakah dapat dilanjutkan kembali atau bagaimana? Tadi udah jawab ya Pak Ferry ya, coba tolong diingatkan kembali Pak, gimana nih Pak? Iya, karena ada data integrity check di dalam KNAPP ataupun Synology yang tadi ada di dalam centangan settingan. Bapak bisa aktifkan itu untuk memastikan bahwa data yang ada di cloud itu aman, Pak, dan bisa digunakan. Oke, berarti kalau ada kegagalan waktu backup belum tentu rusak lah ya datanya ya. Oke, baik. Nah, jika ada kerusakan pada HDD-nya Pak, pada hard disk drive di NAS-nya, bagaimana cara mengatur kembali fitur backup-nya Pak? Oke, pertanyaan yang bagus nih, Pak. Karena Hmm, RAID adalah satu hard disk failure,
bisa di-acceptable sehingga NAS itu masih dapat berfungsi. Dan kebetulan waktu beberapa tahun yang lalu, customer kita punya 2 hard disk yang fail. Nah, bayangkan kalau 2 hard disk yang fail dalam RAID itu tidak bisa diakses, Pak. Jadi makanya kenapa kita perlu namanya cloud backup? Karena ketika kita hard disk NAS-nya fail lebih dari satu, lebih dari toleransi yang dapat diterima, maka data kita pasti hilang. Makanya kita perlu namanya cloud backup. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, dari tadi kita bicara tentang backup nih, Pak. Lalu misalnya sudah terbackup di cloud, itu bagaimana cara merestore-nya, Pak, dari NAS-nya, Pak? Oke. Nah, itu menarik sekali. Oke, ada dua. Yang pertama adalah apakah Bapak melakukan enkripsi atau tidak? Nah, ketika Bapak melakukan backup atau sync melakukan dengan enkripsi, itu hanya bisa direstore dengan merek yang sama. Oke. Jadi kalau Bapak melakukan backup atau sync dengan Synology dan kebetulan saya mau coba QNAP dan Bapak restore di QNAP, itu tidak akan jalan. Oke. Jadi tapi kalau Bapak punya 2 Synology, di mana kita punya di kantor kita ada 2 Synology dan kita kemarin tes dengan enkripsi, itu bisa direstore ke Synology yang kedua. Nah, tapi kalau misalnya tidak dengan enkripsi, nah Bapak bisa lakukan dengan S3 browser, Bapak bisa mengakses Arupa Object Storage, atau seperti tadi lewat web browser, Bapak bisa download karena tidak terencrypt. Bapak bisa langsung lakukan itu. Nah, misalnya terencrypt, Pak, diencrypt oleh NAS A gitu misalnya. Nah, terus kita punya NAS satu lagi, NAS B gitu. Itu bisa nggak backupnya di-restore ke NAS yang satunya dengan enkripsi? Bisa ya? Bisa. Itu sebetulnya asal kita tahu password-nya aja ya, Pak ya? Ya, betul. Oke. Terima kasih, Pak. Itu tadi sebetulnya adalah pertanyaan dari Pak Ringo di Central Mitra. Apakah NAS A kalau melakukan backup ke cloud, apakah bisa di-restore ke NAS B? Ya, tadi jawabannya bisa, Pak Ringo ya. Oke. Berikut dari Pak Tantowi Ahmad, dengan protokol apa proses backup dilakukan dari on-site NAS ke cloud? Apakah menjamin keamanan data dari sniffing atau intercept dari pihak luar? Silakan Pak Ferry. Yes, Pak. Jadi protokolnya adalah HTTPS. Jadi apapun yang hyper backup ataupun itu, mereka harus seperti tadi centang SSL connection. Kalau Bapak tidak lakukan SSL connection, maka proses transfernya itu bisa terintercept oleh orang lain. Oke. Pak Tantowi Ahmad, sebetulnya seperti Pak Ferry bilang tadi, transfer data itu dilakukan dengan HTTPS ya. Jadi sudah aman, datanya aman dalam perjalanan, dan waktu disimpan di dalam AOS itu bisa dibikin aman juga dengan menggunakan enkripsi tadi dari sinologinya gitu. Jadi datanya aman di jalan dan aman di tujuan. Demikian Pak Tantowi Ahmad ya. Berikutnya dari Pak Denny Rizky. Saat teknologi NAS, QNAP, dan cloud sudah berhasil diadopsi, bagaimana best strategi yang harus dijalankan agar semuanya bisa berjalan dengan smooth? Pertanyaan dia yang berikutnya adalah, apakah perlu juga disiapkan bandwidth internet yang besar supaya solusi ini berjalan dengan baik? Dan untuk kapasitas cloud-nya sendiri, bagaimana Pak? Apakah ada tips dan trik? Wah, ini mungkin kita diskusi sebentar nih Pak Ferry. Silakan Pak, apakah best practice-nya, best strategi yang harus dijalankan agar semuanya bisa berjalan dengan smooth? Oke, seperti yang tadi strategi 321 itu harus dilakukan kalau memang kita mau supaya tidak ada terjadi kehilangan data loss ya. Kalau kita lakukan strategi 321 udah pasti itu adalah best strategi karena itu yang diadopsi di seluruh dunia oleh perusahaan storage dan perusahaan software backup. Itu satu. Terus kedua, berapa bandwidth yang dibutuhkan? Nah, yang menarik adalah kita tidak butuh bandwidth untuk crystal clear ataupun bandwidth yang kantor, tapi kita juga dapat gunakan bandwidth broadband. Karena beberapa customer kita
sarankan menggunakan SD-WAN. Jadi dengan teknologi SD-WAN itu Bapak bisa mendapatkan bandwidth yang besar dengan harga yang cukup murah. Karena di kantor kami kita mempunyai 3 saluran ISP, di mana satu ada IP public yang bandwidth yang lebih mahal, tapi 2 dengan broadband. Sehingga kalau terjadi masalah itu bisa di-cover sih. Oke, terima kasih Pak. Tadi juga ada pertanyaan Pak Denny Rizky, kapasitas cloud-nya sendiri. Nah, kapasitas cloud ini sebetulnya hubungannya ke seberapa banyak data yang mau Bapak backup dan pertumbuhan datanya sendiri ya. Kalau misalnya tadi dari sinologinya dijadwalkan setiap jam habis office hour gitu ya, jam 11 malam gitu. Nah, itu pertumbuhan data sehari-harinya seperti apa besarnya. Kalau memang besar, maka kapasitas awasnya, kapasitas Arupa Cloud Storage-nya sendiri juga harus cukup ya untuk menampung data setiap harinya. Demikian Pak Denny ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Budi Hertanto. Setahu saya Sinologi juga memiliki layanan cloud, namanya C2 nih. Dan apa perbedaan layanan Arupa dengan layanan cloud dari Sinologi? Betul ya Pak Ferry, ada layanan cloud Sinologi ya? Ya, betul. C2 itu juga layanan yang berbayar ya. Dan ya seperti kita tahu bahwa storage mereka itu pasti ada di luar negeri. Jadi ya kalau Ya, Arupa kan ada di dalam lokal. Mungkin Pak Bobby bisa lebih menjelaskan lebih bagus daripada ini. ya betul betul. Jadi memang kelebihan Arupa Object Storage itu ada di lokasinya ya, lokasi data Anda ada di Jakarta, di Indonesia lah. Sehingga comply. Dan itu juga bisa diverifikasi ya bahwa memang cloud-nya ada di sini, ada di Jakarta. Dan juga kita menggunakan protokol S3. Saya sebetulnya nggak terlalu familiar nih C2 ini menggunakan protokol apa. Tapi kalau Arupa Cloud Storage itu, Arupa Object Storage menggunakan S3 sehingga kompatibel dari banyak aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Nah, selain backup ya Pak Ferry ya, selain backup, apakah NAS ini bisa disambungkan ke Arupa Object Storage sebagai tambahan gitu Pak? Jadi Bapak jadi nggak perlu beli hard disk lagi. Bisa nggak Ya, Pak? betul Pak. Kalau untuk sebagai tambahan itu namanya NAS extension dan feature ini kebetulan hanya ada di Kinect. Oke, untuk ini saya akan coba demokan ya Pak ya. Bagaimana kita bisa menggunakan eh, bukan sebagai backup tapi bisa sebagai Ya. ini. Oke, kelihatan Pak ya? Ya, ini Nah, fitur yang menarik ini Pak. ya. Oke, kalau tadi kita ngomong cuma satu aplikasi yang namanya HBS3 di dalam Kinect. Nah, di sini ada yang namanya hybrid mount. Jadi Bapak harus install namanya aplikasi ini namanya hybrid mount. Nah, hybrid mount ini adalah membuat satu objek sehingga itu menjadi extension storage. Jadi ketika Bapak simpan di dalam Kinect, Bapak juga tidak tersimpan. Kalau tadi backup ada dua storage yang kita gunakan, tapi kalau dengan extension ini hanya cloud storage yang digunakan sebagai ini. Nah, ini saya sudah kita network mount dengan Kinect. Di sini kita ada edit. Di sini kita masukkan Arupa tadi. Nah, ini ada informasinya. Oke. Nah, kita bisa lihat di dalam sini file session ini. Nah, ini adalah storage di Kinect Mount. Jadi apa yang saya taruh di sini itu tidak ada di dalam tidak memakan size daripada hard disk kita atau NAS kita. Seperti ini, Pak. Mungkin jelas, Pak ya. Nah, ini adalah ini extension-nya, Pak. Ya, jelas Pak, jelas. Ini sangat menarik sekali karena ini berarti pengguna Kinap ini bisa tidak perlu membeli hard disk tambahan ya Pak ya, karena Ya, disambungkan saja ke AOS gitu dengan kapasitas yang besar gitu. ya betul, Nah, Pak. tapi ini kan Skenario-nya ya, ya, skenario-nya adalah ketika Kinect Bapak ternyata sudah mencapai limit.
Nah, kalau Bapak skenario-nya sudah mencapai limit, Bapak bisa menggunakan hybrid mount ini sehingga dapat menambah kapasitas daripada Kinect. Oke, nah berarti ini penggunaan AWS-nya adalah sebagai cloud storage. Nah, bisakah cloud storage di extension ini di-backup lagi gitu, Pak? Cloud storage di extension ini di backup lagi, Ya, saya belum coba sih yang ini. Tapi oke, kalau ya saya belum coba yang ini. oke. Oke. Mungkin nanti bisa dikabarin ya, Pak ya. Kalau kalau ini bisa di-backup lagi kan tentunya sangat aman dan praktis sekali gitu ya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Pak, ini eh, dari Pak Yungki nih ya, Pak Yungki Faldi. Apakah pada Kinect dan Synology terdapat fitur aktif backup? Ya, itu yang pertama. Ini ada beberapa nih Pak pertanyaannya. Saya bacain dulu ya Pak Ferry ya. Apakah juga ada garansi recovery backup datanya? Lalu bagaimana antisipasi Synology dengan adanya varian ransomware terbaru yang menggunakan AI? Nah, VM yang dibuat dinas tadi apakah bisa diakses melalui TeamViewer atau remote jenis lainnya? Wah, ini agak luas juga ya pertanyaannya ya. Hmm, kita jawab yang ini dulu ya Pak ya. Apakah pada QNAP dan Synology terhadap fitur aktif backup? Gimana Oke. Pak Ferry? Active Backup hanya ada di Synology karena itu adalah aplikasi dari Synology. Tapi itu Active Backup adalah software backup untuk PC ataupun server. Jadi dari PC dan server di backup ke NAS kita. Nah, kalau Oke, tadi kita bicara tentang bagaimana membackup NAS ke cloud gitu loh. Nah, oke, tapi Kinect juga mempunyai feature seperti Active Backup. Seperti Active Backup yang ada di Synology. Seperti itu sih, Pak. oke. Jadi kalau aktif backup ini adalah dari komputer kita ke NAS-nya, sedangkan yang tadi Bapak demokan itu dari NAS-nya ke cloud gitu ya Pak ya? Nah, jadi bahkan mungkin bisa digabungkan nih aktif backup dengan backup ke cloud ini ya. Jadi 321-nya langsung jalan ini otomatis ini. Hmm. Nah, sekarang kita ngobrol ini Pak, ransomware Pak, ransomware terbaru yang menggunakan teknologi AI ini bagaimana antisipasi Synology ini Pak? Oke. Berdasarkan pengalaman saya ya, the best defense untuk ransomware tidak ada yang bisa menjamin 100% Hmm. dari perusahaan antivirus ataupun firewall. Karena mereka selalu bilang 99%. Ya, Oke, tetapi the best defense yang bisa 100% memulihkan hasil daripada ransomware adalah backup, Pak. Ya, oke, jadi betul betul. kalau Bapak sudah lakukan backup, kita bisa lihat versioning-nya, Pak. Kalau versioning-nya itu diaktifkan, itu adalah the best defense. Jadi Bapak Oke, bisa restore 1 hari sebelum data itu di ransomware. Yang seperti yang saya tunjukkan tadi, ada tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16. Nah, kalau misalnya tanggal 15 terkena ransomware, Bapak bisa pulihkan di tanggal 14. Karena hanya backup yang bisa memulihkan hasil daripada ransomware. Seperti itu, oke, Pak. oke. Berarti kalau backup sudah dilakukan, berarti kalau besoknya terkena ransomware kita aman lah Pak ya, kita bisa restore yang kemarin gitu ya. Betul, Pak. Oke. Nah, jika sudah ada hyper backup, apakah snapshot dan replication masih dibutuhkan Pak? Nah, snapshot dan replication itu bicara antar NAS ke NAS. Jadi kalau Bapak lakukan replication, Bapak harus punya NAS yang mereknya satu merek dan Oke, tipenya sama dan harddisknya ukurannya harus sama. Jadi nggak oke, bisa tuh harddisknya dicampur-campur antara NAS satu dan NAS 2. Itu policy dari replication. Nah, tapi kalau snapshot bisa Bapak lakukan itu. Nah, kenapa Bapak lakukan snapshot dan replication itu bicara di policy 321 yang nomor 2, Pak, yaitu yang di onsite. oke. Nah, seperti itu dan itu Dua memang harus kopi ya. dilakukan. Ya, betul, 2 Oke, kopi. oke, oke. Baik. Ini mungkin yang pertanyaan yang terakhir untuk hari ini nih Pak. Dari Pak Kris Nugroho, apakah ada perbedaan spesifikasi dari RAID dan storage pool? Gitu Pak. Sorry, saya nggak ngerti RAID dan storage full. Oke. Terus terang saya juga
nggak terlalu paham ini storage pool ini maksudnya apa nih dari RAID. Tapi ada pertanyaan lanjutannya nih Pak. Bagaimana cara membuat volume di NAS Synology di area restrictive confined space? Apakah bisa terhubung dengan mudah pada administrator NAS device? Make sense nggak Pak? Kebayang nggak? Restricted confined space itu yang mana ya? Oke. Mungkin Pak Krisnugroho mungkin nanti bisa tolong email ke kami ya Pak ya pertanyaannya. Mungkin kita mesti dicari dulu di NAS-nya seperti apa nanti ya. Oh, sorry. Oke, saya udah ketemu. Oh, udah ketemu Pak. Oke, Enggak. mantap. Gimana Pak? Pertanyaannya, sorry. Pertanyaannya saya baru ngerti nih. Apa Oke, perbedaan spesifikasi RAID dan storage pool? Oke, saya tunjukkan ya Pak ya di dalam Synology ya. ya. Oke, karena di sini. Oke, apa perbedaan dari RAID dan apa tadi? Storage pool. Storage pool. Nah, Bapak harus masuk di dalam Synology namanya Storage Manager ya. Oke. Nah, di sini adalah storage pool. Nah, storage pool terbentuk daripada RAID. Jadi kalau Bapak harus lakukan RAID dulu, baru Bapak bisa mendapatkan namanya storage pool. Nah, di dalam satu RAID, kita bisa, RAID ini bicara tentang hard disk yang di combine, sehingga total kapasitinya menjadi seperti ini. 8 terabyte lebih. Nah, sedangkan storage di dalam satu RAID kita bisa membuat beberapa storage pool selama kapasitasnya masih ada. Jadi umumnya yang best practice yang biasa kita lakukan adalah full. Jadi storage pool yang kita buat itu sebesar RAID yang kita buat. Tapi kalau Bapak buat storage pool nomor 1 itu setengah daripada RAID yang ini, Bapak bisa buat storage pool nomor 2. Nah, bedanya adalah ini secara hardware, ini secara logical, Pak. Oke. Nah, yang kita pakai adalah yang storage pool. Kapasitasnya biasanya seperti itu, Pak. Mungkin Oke. itu cukup jelas. Nah, kalau yang tadi yang restrictive confined space udah ketemu belum, Pak? Nah, saya tidak mengerti restricted Oke. confined space. Oke, mungkin nanti kita tindak lanjuti ya di email mungkin nanti. Sebentar. Mungkin ada pertanyaan satu lagi nih Pak, terakhir nih. Bagaimana settingan di cloud untuk backup? Seperti OS-nya apa? Dan apakah ada aplikasi khusus untuk backup NAS QNAP atau Synology? Kemudian ukuran hard disk di cloud apakah harus sama dengan di NAS? Nah, ini sepertinya tadi sudah kita obrolin ya Pak Ferry ya, bahwa untuk backup ini OS-nya ya kita tinggal download aplikasi di Synology dan di QNAP-nya ya. Dan saya coba jawab tentang hard disk-nya. Hard disk-nya yang di cloud itu sebetulnya nggak dihitung hard disk ya, itu kita terhitungnya adalah kapasitas penyimpanan, dan itu nggak harus sama dengan di NAS ya, betul ya Pak Ferry ya. Jadi kalau Pak Ferry punya hard disk di NAS-nya 2 tera gitu, yang di cloud nggak perlu sebesar itu, cukup yang mau di backup saja. Gitu, Pak Anto. Itu tadi terakhir ya, pertanyaan terakhir. Terima kasih banget Pak Ferry, mudah-mudahan itu sangat menjelaskan ya, dan kita jadi sadar betapa mudahnya melakukan strategi pamungkas ya, 321 backup ini dengan QNAP dan Hyper Backup, dengan Synology dan QNAP ini sangat mudah dilakukan dengan AOS, Arupa Object Storage. Nah, mudah-mudahan ini berguna dan Bapak Ibu sekalian bisa menerapkannya di dalam organisasi masing-masing ya, sehingga semakin aman. Terutama sekarang lagi banyak ransomware ya. Jadi tadi seperti Pak Ferry bilang, pertahanan paling baik adalah dengan backup. Demikian teman-teman semua. Mungkin saya kembalikan nih ke yang punya acara, Mbak Ica. Silakan Mbak Ica. Oke, terima kasih untuk Pak Bobby dan Pak Ferry untuk sesinya sore ini. Seru banget ya, ternyata banyak juga yang curious atau yang pengen tahu banget tentang bagaimana sih cara backup NAS ke cloud, terus apa sih pentingnya backup dari NAS ke cloud. Tadi udah mungkin kalau saya summarize tadi, kalau dari Pak Ferry, kenapa sih backup NAS ke cloud? Karena kan again, karena itu physical dan untuk melengkapi si 321 backup
strategi tadi butuh off-site backup gitu. Jadi walaupun nanti ada disaster atau tiba-tiba gedungnya kebakaran atau tadi kayak kolam besar di Jakarta ya Pak Ferry, itu bisa tetap punya datanya gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian perusahaannya merupakan perusahaan-perusahaan dengan data kritikal yang banyak gitu. Oke, kalau gitu saya mau coba ajak rekan-rekan sekalian untuk follow Arupa di sosial media, di Facebook Arupa Cloud Nusantara. Sorry. Oke, jadi jangan lupa untuk follow Arupa di sosial media, di Facebook, di Instagram, di Twitter, dan di LinkedIn. Nanti di sini kita bakalan kasih update-update apa aja produk-produk terbaru atau apakah ada promosi di Arupa atau nanti ada event-event selanjutnya. Jadi pantau terus melalui sosial media kami, ada di Facebook Arupa Cloud Nusantara, di Instagram @arupa.id, di Twitter @arupa_id, dan di LinkedIn Arupa Cloud Nusantara. Nah, tadi kalau misalnya ada kuis-kuis, terus tadi juga ada pertanyaan terbaik, nanti kita akan umumkan melalui email blast, email marketing, dan juga berikut dengan presentasi sesi di hari ini. Jadi mohon diisi untuk feedback formnya. Mungkin dari tim Zeta Grid Operation bisa ditulis linknya di kolom chat supaya Bapak Ibu bisa langsung copy paste di web browsernya. Itu ada di bit.ly/feedback AET. Jadi nanti pengumumannya akan kita lakukan melalui email, baik tadi pemenang wireless compact mouse yang dipersembahkan oleh PT Exa Teknologi atau Exalogi, dan juga nanti akan ada 2 voucher OVO untuk pertanyaan yang beruntung. Nanti akan kita umumkan melalui email. Oke, mungkin sambil kita menunggu teman-teman untuk isi feedback formnya, ada promosi seru nih dari Zeta Grid. Zeta Grid itu merupakan salah satu anak perusahaan dari Arupa. Jadi kita lagi ngadain Harbolnas Sale 12/12 cuma minggu ini. Jadi sampai 80% diskonnya. Jadi jangan lupa kalau misalnya tertarik up to 80%. Apa aja detailnya bisa ngehubungin marketing@zetagrid.id. Ingat teman-teman, ini udah karena kemarin Harbolnas, jadi kita juga mau meramaikan nih Harbolnas. Oke, mungkin saya show lagi untuk feedback formnya. Oke, kalau gitu nanti kita akan stay untuk share di feedback formnya. Tapi saya dan tim Zeta Grid semuanya di sini, saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Ferry dan Pak Bobi untuk hari ini. Terima kasih Pak Ferry udah mau berpartisipasi nih di acara Arupa Expert Talk yang pertama. Jadi ditunggu teman-teman untuk acara Arupa berikutnya dan kejutan-kejutan lainnya di event-event selanjutnya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya udah hadir sore ini. Tetap jaga kesehatan, stay safe, and stay healthy. Bye. When I take a breath, you fill up my lungs. And if my mind works backwards just for a minute, I'd hold on to you before the memories
With you high is all I'm feeling. Remember how we felt alive. I remember you. You make me stronger. Can't go without it much longer. Remember, remember. I remember you. You lift my spirit. With you high is all I'm feeling. Remember how we felt alive. I remember you. You make me stronger. Can't go without it much longer. Remember, remember. Yeah.